TPU tempat pemakaman umum. Ya, saya di TPS tempat pembuangan sampah. Sekarang Itu kereta. Eksekutif bisnis beda. Eksekutif itu kepala daerah, kepala pemerintahan. Saya legislatif yang berdiri di parlemen, duduk di parlemen. Bagaimana saya membuat undang-undang? Udah lu udah kayak pejabat tuh. Ketem muter dulu gitu. Langsung aja. Kita kan temen. Iya. Gua dengerin. Lu bacot apa sih gitu gua pikirnya. Iya, BKT itu Beduk Kanal TV. Oh, bukan. Banjir kanal. Bukan. Lama nih. Spesial. Ada yang dikocok apa? Lu kan. Temen lama. Temen lama. Oh iya. Itu yang dikocoknya. Wes. Oh. Wes. Nah, gitu. Oh, maaf, temen spesial. Hanya Iya, dia iya. yang saya bikinin minuman spesial. Ya kan? Makasih, Bar. Wes, mantap. Panjangan. Panjangan. Iya. Jangan dia. Ya, masih lucu aja. Nih ya. Lucu kalau nggak ada program TV percuma, Bar. Lu paling nggak lucu buat keluarga lah. Iya dong. Sebenarnya lucu itu kan bukan apa kita gunakan untuk sesuatu yang nggak hanya untuk cari uang. Bisa juga lucu digunakan untuk beramal. Iya kan? Menghibur. Gitu. Nggak melulu apa-apa uang. Iya. Hidup tuh kan nggak selalu uang. Iya kan? Udah kayak lu kapan sih pondok pesantren? Lama nggak ketemu nih Bedu. Tapi Iya. memang banyak perubahannya, lu sekarang tambah dewasa. Iya, Be. Karena- Beda. Kedewasaan seseorang tuh dibentuk dari situasi dan lingkungan. Bener. Iya. Orang kan kelihatan ditempa oleh lingkungannya itu. Pedang bisa tajam karena sering Biasa dong. karena sering dipakai. Biasa dong. Kalau dasar tuh nggak dipakai, tumpul lagi. Ketahuan. Nggak tahu dari tajamnya dia. ya. Betul. Lama kita nggak ketemu. Lama, Terakhir ketemu program. Tadi terakhir ketemu. Iya, maksudnya yang program kan Wistawa, WIB, kita kumpul Lama bareng. banget lu nggak ketemu lu. Dulu Lama, tuh kan kangen asik ini. ngobrolnya. Sekarang tuh lu tambah dewasa, tapi ketika ngobrol lagi, kelihatan lu udah nggak ada isinya ya. Aduh. Jadi ibarat buah-buahan. Nggak selalu dong. Ya, Gua berarti- banyak yang matang tapi tidak ada isinya. Nah itu. Ya kan? Iya. Akhirnya dimakan kalong. Kalong. Ya kan? Tapi ada juga yang memang sudah matang berisi. Berisi. Jadi juga. beda-beda. Pisang satu tandan pun Iya. nggak semuanya manis. Ada yang busuk, ada yang Nah lu termasuk yang busuknya. Iya. Jadi lu contoh yang busuk ya. Contoh yang busuk. contoh yang busuk, contoh yang besok, contoh yang besuk. Apa kabar, Dung? Baik, Bang. Aduh, lama bener nggak ada. Nomor masih yang lama kan? Udah saya gantiin semua. Weh. Iya. Gue tuh kemarin telepon dia. Terus? Telepon dia kan telepon gua karena dia lagi di Bandung. Ternyata Oke. dia lagi sama temennya. Oke. Terus ngobrol lah, gua telepon lagi dia. Tiba-tiba dia ngomong sesuatu. Enggak, gua udah jarang bergaul sama anak-anak, gua nggak pede. Gua bingung, lu tuh apa gitu? Kenapa nggak lu jadi jarang dia tuh ketemu sama. Padahal di Paski. Circle-nya maksudnya. Nah, di Paski ini dia wakil ketua. Wakil ketua di DKI. DKI Jakarta. Wakilnya ada di Cagur. Resmi di strukturnya. Di strukturnya. Tapi nggak pernah nongol. Lah kan nggak ada fungsinya. Jadi lu harus lihat dulu ketika Denny Cagur tuh ngelihat dia waktu itu emang nggak ada posisi ada wakil ketua udah bedu aja. Artinya ngobrol-ngobrol dulu. Oh, berarti setelah sekarang- lihat nggak ada isinya, untuk apa ya dipakai kayak gitu? Tapi Berarti memang sekarang kan banyak kerjaannya karena dari Cagur kan nyalek nih. Ya. Berarti dia yang sekarang sibuk ya. tetap masih di Cagur dipakai juga tetap, bukan kita juga yang dipakai. Tetap ya. Tapi dia mau kalau ngikutin jejaknya Denny Cagur juga nyalek ya, sekarang Enggak, saya tuh tidak ngikutin. Saya juga baru tahu ternyata dari Cagur nyalek juga. Nyalek. Heeh. Beritanya muncul belakangan. Kalau saya kan sudah lebih awal. Oh dari dulu lu udah bergabung jadinya. Sudah bergabung gitu kan. Terus visi lu ketika lu mau jadi anggota dewan. Ini langsung ke sini nih pembicaraan kita nih. Enggak, ini kan sambil ngelihat bahwa tidak semua yang namanya pelawak-pelawak itu seolah-olah kayaknya tuh nggak punya isinya. Nah sekarang lu buktikan di sini kalau lu tuh nggak ada isinya. Oke dong. Ya memang
Ini jenis-jenis pertanyaan kuantitatif yang ingin menjatuhkan kualitas seseorang. Wes, mantap. Bukan. Itu justru ini Bedu yang berubah dengan yang saya kenal dulu. Ini gitu. mana surat-surat saya mau coblos aja. Belum waktunya, Pak. Nanti. Masih ada verifikasi lagi nanti bulan Oktober. Habis itu baru nanti resmi kita menjadi calon legislatif. Iya. Sekarang masih bacalek. sekarang lu bacalek ya? Iya. Masih bakal calon oleh. Kalau masuk ya oke, kalau nggak oleh. Oh iya, bacolek. Kalau ini mungkin bacolek ya. Wow. Iya. Bakal dicolek-colek oleh konstituen. Bakal dicolok ya. Dicolek. Jadi sekarang tuh kita itu udah bukan lagi zamannya. Tapi sebelum lanjut tuh, tangan yang kiri kenapa sih nggak pernah dipakai? Lu tangan kanan dulu dari tadi cerita. Nah, tangan kanan ini adalah simbol kepercayaan. Filosofi. Iya. Tangan ini tangan kanan atasannya, Akbar tangan kanan atasannya. Tangannya. Saya ingin memunculkan tangan kanan terus karena saya ingin menjadi tangan kanan para rakyat. Wis, mantap. Surat suara mana? Sama-sama. Jadi kalau rakyat, kalau saya sudah dipercaya menjadi tangan kanan rakyat, artinya rakyat sudah secara legitimate memberikan mandat kepada saya. Saya sebagai tangan kanannya itu yang saya suka. Iya, luar biasa. Ada isinya, nggak ada isinya. Itu kata-kata yang keluar dari mulut lu itu benar-benar bau comberan. Oke lu. Saya tuh mengenal Bedu, wah luar biasa. Karirnya kalau dibilang di dunia komedi ya, di dunia komedi tuh lama banget loh. Lama banget. Lama suksesnya. Maksudnya dia mulai cagur dulu. Ya kan cagur. Gantiin Sabto dia. Ya cagur awal-awal. Enggak dong. Cagur awal bukan dia, Sabto. Cagur awal tuh Narji, Denny, Sabto. Sabto ngundurin diri jadi misionaris. Denny, Narji ngajak Bedu bergabung bersama Cagur. Jadilah sempat ingin mengubah nama, apakah kita pakai Cagur, apakah kita buat nama baru atau bagaimana? Gue usulkan tetap pakai nama Cagur aja karena nama Cagur sudah dikenalkan. Sayang kalau kita tinggal terusin aja perjuangan Cagur. Saya masuk, saya berjuang, Cagur naik, ya kan? Saya keluar tambah naik Cagur. Jadi kalau gua ngomong sama lu kayak gini tuh orang harus tahu bahwa gua tuh deket banget sama lu gitu. Sehingga ngomong apapun juga cencengan tuh bebas. Iya. Dan nanti ada satu pertanyaan tahu. Saya kan sama Kang Denny udah bukan kayak orang lain. Oh, bukan orang lain orang. Udah kayak orang gila. Udah kayak gila gitu. Wih, bagus suaranya. Sini kopinya. Air panasnya kan biar ketahuan berapa derajat. Dibuka dulu kan. Ada sodanya. soda. Karena harus sendiri ya. Suara-suara mana? Saya mau coba. Jadi yang kanan penuh dengan kepercayaan, yang kiri kosong harapan. Gila. Karena saya tidak mau jadi yang kiri. Saya mau jadi yang kanan. Oh iya. Iya, kanan. Oh kanan luar ya? Iya, sayap. Lu tuh di mana sih nyaleknya sekarang tuh? Apa? Jadi rencananya tuh di mana, di DPRD tapi bukan DPR RI ya? DPRD. Iya, karena kan kemampuan juga kan. Bukan. Jadi kita yang namanya hidup kan kita kenal yang namanya berproses. Oh, berproses. Step by step, tahapan per tahapan. Itu yang harus kita lakukan. DPRD 1 tapi kan, bukan DPRD tingkat tingkat 1 provinsi. Karena juga dapil saya kan juga wilayah domisili saya. Artinya saya mengenal domisili, wilayah, kebutuhannya apa. Lebih dekat dengan suara rakyat, aspirasi rakyat lebih dekat. Dibandingkan kita taruh di dapil yang memang bukan wilayah kita, sosokan yang penting kita terpilih. Oh, dapilnya di wilayah sendiri ya? Wilayah memang Malingping perlu banyak ini anggota ya. Bukan Malingping, Tangsel saya. Oh, Tangsel. Jauh amat Malingping. Kalau Malingping kan mesti malam-malam Malingping. Oh iya, ya kan? Malingping gitu. Itu Malingping. Malingping. Jadi dia di daerah wilayah sendiri. Di tempatnya saya. Saya kan paham bener apa kebutuhan lingkungan. Coba lu keluarin bahasa Tangselnya dong. Bahasa Tangsel sama dengan bahasa Jakarta. Anak-anak Tangsel. Jaksel. Beda Jaksel. Beda ini yang Tangsel. Beda ya. Kalau Jaksel kita Jaksel bicara itu butuh effort. Pakai pakai bahasa Inggris butuh dikit. effort dan actually especially which is something like that ya. Something like that and which is something like jadi something like that teror. Oh, kalau Jaksel tuh berkuah gitu ya? Enggak berkuah muncak aja.
Muncrat doang. Saya minum lagi Mas Jo. Ini balik lagi sebelum nanti balik ke Cangkurnya. Lu tuh membawa misi apa? Apa yang lu mau perjuangkan dengan Bedu? Jadi gini Mas, saya itu Mas Diamond. Iya. Jadi gini Kang Denny. Berlian. Misi ya kalau kader, misinya kan nggak jauh dari misi partai juga ya kan. Kebijakan partai itulah yang dijalankan oleh para kader. Awalnya lu apa? Awalnya ketemu sama si masyarakat apa? Misi dulu dong, lu kan. Itu misi. Misi. Kalau kita ketemu konstituen, ya kita memang harus permisi dengan tokoh masyarakat. Ya. Membuka diri bahwa Pak saya istilahnya kayak melamar kerja lah. Oh, jadi lu yang mengajukan, bukan dari masyarakat. Kita mencalonkan. Iya, maksudnya tuh kan ada orang yang dicalonkan oleh masyarakat. Itu DPD, karena ngumpulin KTP. Kalau kita kan meminta suara mereka. Kita sebagai anggota calon legislatif meminta kepercayaan pada rakyat ya melalui proses pemilihan nasional terbuka ini. Nah, lu nanti tuh dicoblosnya lu di TPU-nya di TPU. TPS. TPU tempat pemakaman umum. Ya. Saya di TPS tempat pembuangan sampah. Tapi siapa tahu tempatnya dekat situ. Mungkin dekat TPU. Maksudnya TPS samping TPU. Ya memang banyak sih kadang-kadang TPS yang sebelah TPU. Karena kebanyakan di TPS pun terjadi yang namanya TPA. Bukan pencolokan yang nyoblos-nyoblosnya tuh hantu. Iya banyak itu. Iya, memang makanya harus dikontrol. Ada suara-suara hantu. Iya. Suara. Jadi visi lu apa ke depannya mau Tenang, suara hantu akan kalah sama suara rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Wes mantap. Biasa. Ini kartu suara mana masih Belum waktunya Mas belum. Sabar. Pengen banget calonnya menang sih kayaknya. Buru-buru pemilu. Jadi lu sama Mas, kita punya visi-visi yang sama. Ya. Sejalan ya. Sejalan. Visinya lu mau membawa apa nih untuk yang kemakmuran masyarakat? Memperjuangkan ketika kita mencalonkan sebagai anggota legislatif. Nggak usah ke sana-sana, udah aja langsung apa program lu apa gitu di situ. Loh, bukan masa programnya jelas kesejahteraan rakyat. Nah, apa melalui apa? Loh, itu eksekutif. Anda bertanya kepada eksekutif. Saya tuh hanya memperjuangkan bagaimana fungsi saya bisa berjalan baik. Anggota legislatif itu mestinya ada 3. Enggak, lu harus controlling, anggaran sama juga pembuatan undang-undang. Jadi yang budgeting ya legislasi, iya, anggaran, kontrol, pengawasan dan juga pembuat undang-undang. Nah, yang saya perjuangkan adalah bagaimana ketika fungsi itu berjalan dengan baik. Nah, maksud gua gini. Kalau saya buat program kerja, saya bukan eksekutif, saya bukan kepala daerah. Jadi saya nggak punya program kerja. Lu harusnya bisa juga mempengaruhi eksekutif. Walaupun lu sekarang di bisnis nih. Ya. Lu di bisnis. Tapi sekarang itu kereta. Eksekutif bisnis beda. Eksekutif itu kepala daerah, kepala pemerintahan. Saya legislatif yang berdiri di parlemen, duduk di parlemen. Bagaimana saya membuat undang-undang? Bah, lama-lama ngondek. Masa sih? Astagfirullahaladzim. Santai. Saya lupa. Gini nih. Berani mendebat. Iya benar, harus santai. gitu. Pak, jangan Bapak yang bikin ribut di sini, Pak. Saya ini masyarakat Tangsel. Enggak, Saya ini kan Tangsel. Jadi nggak apa-apa. Saya mau terima kasih dengan Kang Denny karena Iya. memang dengan begini ada masyarakat tahu bahwa ada yang menguji dan ada yang diuji. Buat saya itu adalah ujian. Nah begitu. Kan gue warga Bintaro. Dia warga Tangsel, dia Dia saya. warga binatang ya. Dapil saya. Dapilnya Secara legislasi, secara yuridiksi, secara hukum, beliau adalah atasan saya. Iya, karena saya wakil dari saya memberikan rakyat Tangsel. legitimate-nya buat dia menjadi. Jadi apapun yang warga Tangsel usaha untuk katakan, saya akan berusaha untuk mendengarkan. Mudah-mudahan bisa aspirasi ini bisa saya bawa ke parlemen kalau saya terpilih. Berarti kebalik dong. Nah ini yang gue sekarang itu, kalau lu menjadi mau jadi anggota DPR Dewan gitu, lu jangan datang ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi, tetapi lu harus menawarkan sebuah program. Lu harus udah tahu masyarakat itu kebutuhannya seperti apa. Lu keluarkan program lu, saya akan membuat seperti ini. Jadi udah nggak ada lagi tuh lu datang ke sana. Itu kan janji kampanye. Jangan janji kampanye, lu langsung kontrak aja. Itu kontrak politiknya adalah saya. Kontrak politik saya bersama masyarakat Tangerang Selatan adalah bagaimana ketika undang-undang, anggaran, semua berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat Tangsel. Ya, benar. Ketika sudah tidak ada lagi orientasi atau berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Tangsel, disitulah fungsi saya akan saya jalankan sebagai controlling, pengawasan. Hati-hati buat undang-undang ini tidak mensejahterakan rakyat nih.
Ini udah mulai kelihatan kan? Kelihatan apanya? Oh, jadi gitu. Iya, Mas. Pak, saya nggak ada yang mau dipijit, Pak. Seperti itu. Nih, Ini jadi balik lagi. nanti masuk wilayah Kang Denny. Iya. Iya. Nah, kalau begitu bisa dibalik juga apa yang disampaikan oleh Bedu tadi. Misal gini, kira-kira butuh apa kalau Kang Denny nanti akan di... Kalau apa? gue sih udah Nih. pasti percaya sama lu, Iya. Du. Karena gue tuh udah ngobrol juga sama keluarga, Iya. ada beberapa teman-teman. Iya bener sama anak gue, Iya. karena anak gue udah nyoblos. Oh, iya. Belum waktunya udah nyoblos. Udah nyoblos. Udah nyoblos. usia ya, Udah udah 17. Dia Sebagai pemilih milenial tuh. pemula ya. Anak gue 2, istri gue udah 1. Jadi 3 nih yang akan nyoblos, Iya. sama gue 4. Iya. Gue udah bilang, Bedu mau nyalon jadi gini. Iya. Ini gini. Kata istri gue udah, Pak, kamu kan temennya Bedu, kamu harus ini apa? Iya. Harus dorong Bedu jadi ini. Tapi kalau saya bertiga mah kayaknya enggak gitu. Gua udah ngitung itu 4 suara. Suara. Barusan gua Iya. kira 3 enggak. Iya ya. Gak apa-apa, tapi kan memang yang namanya Gak apa-apa, yang penting masyarakat nasional, saya kan adalah sebagai calon pemula juga ya kan. Iya. Ada pemilih Pemula pemula, satu kan lu formula itu. Awas jangan bicara masalah formula loh. Sensitif ya. Ya. Nanti disangka dipolitisasi. Itu Formula E. Tuh diomong sama dia. Itu Formula E. Jangan ngomongin masalah itu dong. Jangan ngomong Nanti mobil listrik sangkanya, ya. nanti sangkanya dijegal. Enggak, gua kan ngomong Formula E. Formula E. Formula E. Enggak seperti itu. Jadi Tapi gua udah bayangin lah, pokoknya kalau misalnya nyoblos lu udah punya program sendiri, moga-moga ketika lu jadi yang paling penting adalah lu nya amanah. amanah itu adalah memang semua kita selama hidup di dunia adalah selalu diberikan amanah. Amanah. Iya. Semua manusia itu semua manusia itu kodratnya diberikan amanah. Iya. Menjadi khalifah kan. Betul. Pemimpin bagi dirinya sendiri minimal. Selama 5 tahun lu pokoknya amanah. Gua pengen ketemu lu di surga. Astagfirullah. Tapi amanah itu jangan sampai gini. Lu misal ada anggaran apa, lihat kanan kiri, aman ah. Beda ya. Jangan. Amanah dan amanah itu beda. beda. Iya. Ya. Pokoknya kita harus istiqomah terhadap amanah. Iya. Jangan sampai tergoda Jangan juga. pernah menggunakan kata amanah. Oke, mantap. Amanah artinya kita takut terhadap pengawasan. Amanah. Kita sadar bukan cuma rakyat mengawasi kita, Wes. Tapi apa? tapi Allah mengawasi kita. Ini kalau dari kalimatnya nih gue tahu nih dia mau masuk dari partai apa nih. Iya, yakin PRD kan? Udah bubar. Udah ada. Dulu zaman demo itu. Partai Rakyat Demokratik. Budiman Sujatmiko ya? Dulu Oke, PRD, betul. biar relax dulu pembicaranya, kita ngobrol yang Yang tadi santai-santai. Denny ini, sekarang balik lagi ke Canggur. Ya, nanti kita lagi, sekarang relax lagi. Iya. Makanan kesukaan lu apa sih, Du? Ketro banget pertanyaannya. Kayak talk show yang lain. Biasa Makanan apa kabar? Makanan kesukaan kamu apa? aktivitasnya apa? Makanya kita langsung to the point. Langsung aja. Ya, lu Ya. pernah waktu dulu sama Denny Cagur kan? sama Denny Cagur maksudnya. Terus lu di panggung itu yang bercanda-bercanda sampai lu mau sampai Bukan di panggung, hilang- itu diangkot. Mau Diangkot. meninggal, Mau mau meninggal. kehilangan nyawa. Iya. Itu ceritain gimana? Ya ceritanya gue lagi ketawa-ketawa dan di Cagur kelempar koin. Gue kan lagi hahaha. Jadi lempar Lu koin. ngetawain apa itu? Lagi bercanda yang lucu kita. Apa yang terus lucunya ketawa. itu? Lupa gue apa tuh yang lucunya. Wah, nggak lucu dong. Kalau lucu lupa. masih ingat. Lupa. Lu gimana sih? Orang dia kalau kelucuan itu yang diingat bukan kelucuannya tapi tragedinya. Itu yang Bukan paling- komedinya, tragedinya. Jadi Ketawa. tingkat kelucuan itu mengalahkan tragedi yang terekam dalam memori gua. Tragedi. Mungkin kalau lucunya lebih lucu daripada tragedinya, mungkin yang terekam adalah kelucuannya di memori gua. Tapi kan tragedinya. Jarang kalau tragedi itu pasti mengalahkan si komedinya. Iya, karena Kadang-kadang komedi juga- adalah tragedi. Iya betul. Tragedi aja kalau sudah agak lama menjadi komedi dia Iya, nantinya. makanya inilah. Nah ini sekarang jadi komedi. Karena bisa gue ceritain. Nah, Tragedinya tolong ada- ceritakan apa kelucuan tadi. Kelucuan. Tadi kalau kelucuan Dilihat konsisten. bukan. Kalau kelucuan tuh kita harus Iya. terbuka, ya Iya, kan iya. harus. Nah, itu sampai Gimana lu? Dulu kehilangan nyawa. diangkot. ini angkot. Saya minum dulu boleh? Boleh. Boleh dong. Awas asap, awas panas. Awas panas. Iya. Dua kali udah dapat sentuh bunyi tuh ya. Kayaknya itu mesti pakai tenaga uap ya itu ya? Iya, sambil ngantuk. Oh iya, ternyata. uap itu. Angkot tuh jurusan mana tuh?
Lupa juga jurusannya. Hukum. Enggak, dari Pasti inget tuh kita kalau dari jurusan. Lebak Bulus mau ke Pamulang. Waktu itu mau ke rumah Narji. Oh, ke Oke. rumah Narji. Iya. Narji dari Ngakak. dulu emang di Pamulang ya? Pamulang, ya kan? Jadi Narji Pamulang. Kita kan kalau bikin materi untuk lawak kan tuh selalu di rumah Narji kadang-kadang. Lebih sering di rumah Narji. Kadang-kadang rumah Denny, kadang-kadang rumah saya. Tapi karena Nggak usah diceritain lah, itu langsung Oh, aja iya, deh. iya. Oh dulu Narji di Pamulang. Dulu Di Pamulang. Sekarang di PKS. sekarang di Pekalongan. sekarang di Pekalongan. Di Pekalongan dia Iya. juga nyalek. Nyalek di Jadi PKS. hebatnya Cagur itu tiga-tiganya nyalek, Nyalek. dengan 3 partai yang berbeda. Mantap, Kelihatan ya. bahwa dari dulu Cagur itu tidak kompak. Kelihatan. Iya. Jadi sebenarnya ketika kalian berkumpul, kalian memang hanya mencari untuk keuntungan pribadi masing-masing. Nah, itu kan perspektif Kang Denny ya. Tapi itu kenyataan. Kenyataan yang Anda simpulkan. Iya, saya simpulkan. Kemudian Anda memberikan penilaian. Padahal Saya nggak memberikan penilaian, saya memberikan justifikasi. apalagi sudah menuduh justifikasi. Itu jelas itu. Ya kan? Padahal ya kan kalau kita menggunakan perspektif lain, sudut pandang yang lain bahwa kenapa Cagur menggunakan kendaraan yang berbeda-beda. Ya, Bisa jadi kan kita bisa punya kemungkinan lebih besar. Ya kan? Kalau ada satu yang tidak dipercaya oleh rakyat, mungkin masih ada 2 partai lagi yang dipercaya. Masih sama-sama punya perjuangan yang sama untuk kesejahteraan. Gitu. Benjamin Franklin pernah berkata. Pak. Siapa ini kayak Pak Karno Ilyas ya. Jadi paling tidak kemudian juga kita kan semua tahu lah partai-partai itu ingin merebut hati rakyat. Ya kan? Nah kalau kita tuh bukan ingin merebut kekuasaan tapi ingin merebut hati rakyat. Ini angkot yang Kader. gue ceritain udah lah. Partai itu gue udah bosen dari tadi ngomongin partai. Ini lu dari tadi angkot. Nggak, masalahnya- dari lu ketawa-ketawa. Gini loh, jangan sampai isu yang tadi Kang Denny lemparkan itu menjadi bola liar kalau saya tidak klarifikasi. Karena Kang Denny sudah menjustifikasi, maka harus ada klarifikasi. Saya itu tidak boleh dibiasakan ada permasalahan yang dibiarkan. Kalau nggak Itu namanya- diklarifikasi nanti nggak kelar-kelar. Nah, itu namanya pembiaran. Pembiaran inilah yang nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Itu harus diselesaikan. Kang. Oke. Nggak ada, nggak bisa. Ketika lu mau ngasih tahu apapun juga, gue menjustifikasi begitu. Itu pendapat saya. Hak Anda. Iya, betul. Tapi ini punten, maaf ya. ini media publik. Nyanyinya kapan? Nanti. Belum, ini Tapi ini rombongan media. dangdutnya belum datang. Tapi ini media publik. Kita harus Iya. harus dewasa juga dong. Saya juga punya kesempatan untuk klarifikasi. Ya iya. Ya kan? Iya. Ketika bener. nanti apalagi Makanya gue bertanya tuh langsung. Jadi Iya. lu bisa langsung mengklarifikasi. ya itu dia. Ketika dibilang Cagur dari dulu nggak kompak, tidak. Ya, tidak. Tidak. Pernah kompak ya. Tidak kompak. tidak kompak. Ya, kalau kompak bersatu sampai sekarang Iya, pasti. sampai sekarang. Nggak mungkin. Nih ada telepon nih dari ini. Terima Angkot, dulu. Oh, ini iya. gimana? Nanti setelah ini akan diceritain kejadian angkotnya Oh, tuh iya, gimana. iya. Ini saya angkat dulu ya. Angkat dulu. Angkat jadi anak apa angkat jadi asisten? Dari asisten. Oh iya. Baiklah kalau begitu. Oke. Tos dulu dong, kita tos dulu. Saya yang merah dong. Wesek. Biasanya kalau merah lebih dekat dengan rakyat. Wih, nih hijau nih. Iya, hijau juga lebih religius. Religius, nasionalis, Kuning golongan. suka berkarya. Wih. Dia udah paham. Lu habis baca buku apa sih, Du? Kok dulu masuk Cagur sih pinter gini? Calon guru. Calon guru. Oh. Calon guru. Lanjut Itu lagi ya. Ngemangap, ketawa, terus sampai mau meninggal gimana itu? Itu Lu naik angkot, terus iya. lu lagi bercanda, ketawa-ketawa. Masukin koin, blok. Masuk dia lempar koin. Dia ini lempar koin, plek. Terus si Denny dapat apa, boneka atau Enggak. apa? Masuk. Enggak kan berarti Iya. berhasil. Kalau berhasil biasanya dapat boneka atau apa? Kan ini mulut bukan mesin capit. Masuk sini ke mulut koin, Terus ketelan sama lu. ketelan. Saya udah sekarang udah nggak bisa napas. Denny panik, semua panik ya kan. Akhirnya Denny spontan. Uy. Kita itu udah serius. Ini berkaitan nyawa lu bercanda. Wah, ini 2 orang voter langsung hilang. Ya jangan dong, maaf. Ya. Terus Nambah 5 karena minta maaf. Nambah Iya, 5. benar. Begitu Denny refleks spontan ditepak Tempat pundak saya. belakangnya. Pak! Keluar tuh koin plang 500-an. Saya Padahal marah. masih- Dia dimasukin 25-an. Gope. Oh yang masuk nih marah. Emang gope. Saya marah. Kok tepak sekali lagi kan bisa 1000. 2 kali.
Iya. Oke. Saya marah lu bercanda ketahuan lu kalau gue mati gimana lo. Udah sempat kesel beneran sama dia di Bersatu. Tapi ya inilah jadi akhirnya jadi bahan ketertawaan. Tapi emang kita. bercandanya mereka juga emang geblek-geblek. Iya, anak-anak dulu bercanda. Saya kalau dulu ulang tahun gila-gilaan. diikat di tiang, dia disiram, disangkanya maling. Itu kalau ulang tahun. Iya, kalau di kampus tuh gitu diikat di tiang. Dan Cagur itu kan waktu dulu tuh deket banget tuh sama Komeng. Jadi mereka tuh kayak satu manajemen karena zamannya ya setelah saya keluar, Bang Komeng sempat menggantikan posisi saya. Di Pisangan itu. Demi kekuatan acara chatting itu sendiri. Oh, masuk ya? Masuk. Lalu kan diganti tiba-tiba. Dikeluarin, Bang. Oh, lu dikeluarin? Iya. Dikeluarin dengan cara seperti apa? Dengan cara yang dikocok. Kayak arisan. Enggak, maksudnya gini. Kayak arisan. Kayak gini terus itu pas yang keluar bedu gitu. Kan saya orang bukan kertas dalam sedotan. Oh iya benar. Iya, kalau saya kertas dalam sedotan. Tiba-tiba lu dikeluarin harusnya ada alasan kenapa lu dikeluarin. Diganti ini udah sering saya ceritakan di mana aja ntar kita di media nonton cetak, media elektronik, bahkan di acara-acara TV, acara talk show. Saya sebenarnya nggak mau lagi menceritakan masalah ini. Ya udah nggak usah diceritain. Iya, nggak penting. Karena linknya di mana tuh? Jadi tidak menarik gitu. Kita cari pembahasan yang lain. Cari yang lain lah udah. Ini banyak di ini juga lah. Kalau mau nyari kenapa Bedu keluar itu cari dia. Banyak banget. Langsung aja ke kanal Bedu, YouTube kanal Bedu ya. BKT. Bukan, kanal Bedu aja sekarang. Kanal Bedu sekarang. Iya, kanal Bedu. Kan lu BKT. Iya, Bedu Kanal TV kan? Iya. Iya, BKT itu Bedu Kanal TV. Oh, bukan. Banjir Kanal. Bukan. Bedu Kanal TV. Iya. Nih, kanal itu kan saluran. Saluran. Iya. Itu udah banyak yang ceritain. Udah banyak yang cerita. Gitu. Kita waktu ini kita gunakan untuk pembahasan-pembahasan yang baru yang orang belum tahu. Apa yang lu rasakan kebaikan ya? Karena kalau lu misalnya sekarang dicagur, pasti ada lu kan. Tapi lu nggak mau lu tuh sebenarnya cagur tuh membentuk lu juga. Nah, yang positifnya itu apa? Yang bisa menginspirasi yang lain? Ya, setiap kejadian pasti ada hikmahnya ya. Ya kan? Hikmah inilah yang harus kita syukuri. Ternyata dengan saya sendiri, saya lebih dibentuk. Artinya saya ditempa menjadi pribadi yang kuat dalam setiap menghadapi permasalahan. Kalian nggak mungkin kalau saya nggak. Ya mungkin jujur aja pada saat itu Cagur itu adalah harapan saya. Iya betul. Kalau saya nggak stres, nggak gila, itu udah alhamdulillah banget. Makanya saya bersyukur. Ternyata justru dengan saya sendiri, otak saya berputar, bagaimana saya harus merespon masalah ini. Karena kan ada yang bilang katanya kedewasaan seorang dilihat bagaimana cara dia merespon sebuah masalah. Betul. Nah, makanya akhirnya alhamdulillah saya bisa sampai saat ini walaupun saya tidak bersama Cagur. Tapi alhamdulillahnya adalah silaturahmi kami kembali terjalin. Tetap, betul. Gitu. Tapi paling tidak ketika dia keluar dari Cagur itu dia berpikir. Jadi selama dia di Cagur dia nggak pernah mikir. Itu yang jadi masalah. Tapi kata-kata luar biasa. Deli di awalnya dulu yang Cagur adalah harapan saya. Iya memang. Karena sekarang Bedu harapan rakyat. Iya. Karena nama saya kan Harabdu. Harabdu saya daftar sebagai Harabdu. Harabdu Tohar ya. Harabdu nggak pakai Tohar. Harabdu karena Harabdu itu artinya harapan bagi dunia. Oh, Harabdu itu gitu. Bisa dari ibu apa nyari-nyari nih? Hah? Itu memang maksudnya setelah saya teliti ternyata artinya itu. Tapi kalau dari ibu, jujur ya, kalau ini benar ini kejadian nyata. Karena kakak-kakak saya yang lain lahir di rumah sakit. Nah, saya lahir dalam situasi kondisi ekonomi yang sulit. Jadi lahir di dukun. Oh, dukun beranak. Beneran ini serius? Iya, pakai dukun beranak. Dukun beranak. Karaji istrinya tuh dulu tuh. Akhirnya makanya dinamain Harabdu, artinya harapan budukun. Gitu. Oh, harapan buduk. Dari dulu saya kira artinya harap duduk tadi. Bukan, itu serius tuh. Jadi lu tuh paling kecil. Anak nomor 4 dari 5 bersaudara. Jadi pas lu lahir lagi ibu mengandung itu lu kondisi lagi sulit, keluarga ekonominya lagi sulit ya, sehingga lu mau ke rumah sakit aja naik beca. Gue tuh sebenarnya dari awal ketika lu tahu lu pasti lahirnya di dukun nih di dukun beranak. Dukun beranak bener. Karena tiap deket lu bau menyandu. Tapi jangan salah loh. Menyan ini adalah salah satu daun atau pohon yang digunakan untuk ketika Wali Songo dulu ingin beribadah.
Temenyan. berzikir. Sebentar, ingin baca. untungnya lahir di Budukun. Jadi Budukun. harap Iya. Bu, kalau dia lahir di sebelah itu di Dokter Nanang, jadi? harap tenang. Iya. Dokter dong. Harap dokter Nana. Kalau di dokter bukan harap dulu ya. Harapan Budukun. Kalau di dokter bukan harap Apa? tuh. Halo dok. Beli obat dong ah. Tapi yang paling penting lu lahir dengan selamat. Enggak, saya waktu itu dengan orang tua saya. Iya, heeh. Bukan dengan selamat, dengan orang tua saya. Nah, Selamat tuh maksud gue tuh selamat bukan karena lahirnya lu gitu. Selamat tuh di dekat Gunung Selamat kan. Selamat. nah, nih, kita temen udah lama. Yes. Lu juga berkecimpung di komedi lama banget. Bahkan saya sebelum masuk TV lu udah masuk duluan ya. Iya. Ntar lu. Tapi gua keluar duluan kan. Sama lu masih ada terus. Iya, iya. Tiba-tiba kita denger tuh bedu nyalek gitu. Sampai kita ngobrol tuh, bener-bener nyalek. Nah, lu inspirasi dari mana itu? Gue itu orang yang suka berkesenian. Nah, politik itu adalah kan seni, siasat. Seni bagaimana kita mencapai tujuan kita. Ya kan? Berpolitik itu kan bagaimana kita mencapai tujuan kita. Nah, segala suatu hal dalam hidup gue yang berkaitan dengan seni itu adalah passion gue. Seni musik, seni tari, seni drama, seni apapun. Karena waktu di kampus aja Senior ya. organisasi yang gue ikutin adalah organisasi kesenian mahasiswa. Gitu. Jadi buat gue politik Tapi adalah lu masih sering mengeluarkan air seni. masih. Masih. Lu Enggak. ditanya Iya, masih. Enggak, ditanya si Akbar gini, jawabannya udah kayak pejabat tuh. Ketet, muter dulu gitu. Langsung aja. Kita kan temen. Iya. Gua dengerin, lu bacot apa sih gitu gua pikirnya. Dia ini lagi mencoba mengeluarkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama ini. Enggak. Kan tadi pertanyaan Akbar kenapa? Iya, kita tiba-tiba bedu nyalek, kita kaget Kan gitu. ini bahasa sederhananya adalah gue suka segala sesuatu yang berkaitan dengan kesenian. Yes. Politik adalah kan seni. Mengapa gue terjun di dunia politik? Kenapa gue nyalek? Lu seniman juga. Ya karena itu ada unsur seninya dalam berpolitik itu ada unsur Iya, seninya. iya. Coba Bar, tanya saya lagi Bar. Coba yang Jadi lain. gini tuh, kita kan udah lama kenal, kamu kesana kemari kesana, tiba-tiba denger kamu nyalek. Selain gue suka unsur seni, gue juga memiliki banyak waktu luang. Ah ini yang penting. ini. Nganggur itu. Itu nganggur. Bedain dong. Nganggur dengan banyak waktu luang bedakan dong. Oh iya. Ya kan? Maksudnya Harusnya kita Kalau- langsung aja ya. Iya. Gua ngerasa lah punya banyak waktu luang. Udah itu aja ya. iya. Nggak, gimana? Iya, saya kalau waktu luang kita gunakan tidak untuk hal-hal yang positif. Ya, waktu luang ini kan sangat bermanfaat untuk kita gunakan untuk hal yang positif. Makanya salah satunya adalah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Tapi keluarga mendukung nggak? Tidak. Serius lu. Kita serius lu nanyanya. Ya, Ini antara bercanda apa enggak nih? Keluarga mendukung nggak? Ya mendukung lah selama Tapi setelah lu kasih pengertian kan, Iya. pasti istri lu menanya, ngapain? Iya. Apa lu itu kan? pertanyaan istri sama itu khawatir karena dia melihat banyak pejabat-pejabat yang mohon maaf ya, ini kan oknum, Maksudnya tidak semua. korupsi kayak gitulah. Selain korupsi kehidupan pribadinya juga kan banyak tersorot. Kalau siap nggak tuh gitu? Iya tuh itu. Nah. Iya, gue tuh takutnya itu. Iya sama, saya juga takut. Itu kan cobaan yang harus dicobain. Gimana sih? Cobain tuh artinya harus dihadapi. Salah. Ketika lu ngomong cobain, berarti itu hal kecil. Kalau cobaan itu pasti hal besar. Karena Lu cobain pasti yang kecil sedikit dong, pasti. Cobain cobain deh. dong. Berarti kan sedikit. kalau cobaan? Kalau cobaan pasti nggak mungkin cobaan gede banyak kalau gitu. Cobaan tuh sifatnya gede. Nah, Pak. kalau cobain kan itu vokalis Kecil. kan, vokalis Nirvana Iya. kan. Kur cobain. Kur cobain. Ya enggak sebenarnya. ya, Tapi lu kasih pengertian keluarga. Artinya, pokoknya apapun profesi dalam hidup ini selalu akan ada ujian dan cobaan. Betul. Pengusaha, Iya, pejabat, siapapun artis, juga. politisi, Iya. bahkan ulama dan tokoh agama pun ustadz itu pun sama. Cobaan. Cobaannya Jadi sama. balik lagi ke lu tuh Balik niat lu kepada ya. pribadi Niat. masing-masing. Niat Tapi saya kalau gue sih ya, pribadi gue percaya sama lu. Karena Kenapa? gue kan lama sama lu bareng kayak gitu. Gue percayalah dia kalau misalnya lu sekarang mau jadi, gue sih berharap bahwa lu nanti bisa menjadi beneran gue ngomong nih. Serius, lu jangan Serius. Bukan serius. gua nunggu pelantikan dulu nih. Jangan kayak lu. Biasakan jadi pejabat tuh jangan gede rasa. Betul. Ketika sudah diharap-harapan kita akan mencalonkan Anda, tiba-tiba batal kan malu saya. Iya. Heeh. Ya kan saya juga nanti terus sebenarnya dalam
dalam pencalonan ini saya tidak terlalu Berekspektasi terlalu tidak terlalu tinggi, berekspektasi Lu nggak terlalu boleh, tinggi. lu harus punya semangat untuk seperti itu. Ketika lu masuk, lu harus terjun, lu harus nyebur. Kalau di politik itu nggak boleh lu setengah-setengah angkat gitu, lu nggak akan dipercaya sama masyarakat. Saya memang sepenuh hati, ya kan. Tapi saya juga mau Keuangan? sepenuh. Tapi kalau lihat apa profilnya sih, masa 20 orang aja nggak dapet sih nanti? 20 orang ya, keluarga saya doang 20 orang. 20 orang mah cukup. Ya, Ya enggak. 21 lah. Ya enggak kan, ini maksudnya Apa satpam komplek. Ya, tapi gue percaya sama lu. Kalau misalnya suatu saat lu dipercaya, bukannya memang- saya nggak sepenuh hati, Kang, saya sepenuh hati. Iya. Makanya lu berdoa juga. Pasti. Berdoanya sama Allah itu baju. Kalau ini memang adalah tempat untuk saya Jalan ibadah, beramal, jalan amal. berseperti itu dengan apa yang lu punya, kemampuan lu semuanya, saya akan serahkan kepada Allah. Jadi kalau Allah menghendaki, lu jadi. Amin. Siapapun yang akan menjegal lu nggak akan pernah bisa. Kalau Allah sudah menentukan lu Amin, bisa amin. jadi. Amin, amin. Jadi pelawak. Udah. Dari pelawak udah. Kok udah? Jangan udah dong, terus kan. Masa lu ngerasa ini kan gua udah jadi pelawak kayak. Ya jangan lu ngerasa gitu nih. Bukan. Udah deh gua kayaknya ngelawak udah. Lu happy. Sudah itu bukan berarti selesai ya. Ya kan? Sudah itu bukan berarti selesai. Sudah makan? Sudah. Nah, bukan berarti selesai kan? Iya. Besok makan lagi kan? Makan lagi. Nah, jadi pelawak sudah. Iya. Bukan berarti saya berarti pelawak. Besok saya masih bisa melawak lagi. Oh, sementara sudah dulu. Nggak pakai sementara, udah pokoknya sudah cukup. Tapi yang paling penting lu habitat lu tetap harus lu kelola karena lu Iya. lahir dari Karena ekosistem saya kan juga ya ketawa kan ya. pelawak-pelawak yang komedian-komedian Kan itu harus tetap nyalek dekat. juga kan? Eko Ekopatrio bukan ekosistem. Beda lagi. Beda. Jadi memang tetap saya membutuhkan silaturahmi, jaringan. You know what? Because networking is everything. Wah, gila itu. Tahu bahasa Jerman kuliahnya dulu mungkin ini. Bukan. Inggris. Ini maksudnya, iya. Jadi tetap membutuhkan silaturahmi pada teman-teman. Artinya ya Jaringan kita tadi ya. turun ke bawah, kita membutuhkan perkenalan, jaringan teman-teman. Tapi kan lu udah punya setengah modal lu dengan lu terkenal kan. Ya memang itu bisa. Itu popularitas lu kan udah sebenarnya jadi modal. Sebentar, ini mau nyalek toh? Iya. Oh, kayak mau bangun rumah perlu jaringan. Mau pasang internet ya? Intercom mungkin ya. Enggak kan kalau bangun rumah kan harus ada jaringan. Bajaringan. Bajaringan itu. Bajaringan. Bukan Itu jaringan. Satria Bajaringan. Gajah hitam. Iya ngaco lu. Satria Bajaringan. Ngaco bukan. Satria Bajaringan tasok mereknya. Lu pernah lihat tuh berubah jadi jadi rangka atap. Oh, Mastur ya. Pakai tasok. Pakai tasok. Satria Bajaringan. Tapi ini simpel aja ya, ini pertanyaan saya. Ke Bedu kan kita tahu Bedu kebiasaan dan lain sebagainya. Ntar lu jadi deh tuh ya, misal jadi nih, ada hal simpel yang bisa nggak lu atasin gini. Lu kan terkenal nih, begitu kena AC, sopa, molor lu. Nah, lu nanti di gedung dewan, kena sopa, kena AC, molor. Tidur, gimana lu ngatasin molor lu? Yang penting apa yang disampaikan kita bisa kembali utarakan. Apa yang jadi solusi? Dari tadi Gus Dur itu tidur. Wah, Almarhum Gus Dur itu tidur. pertanyaan saya itu simpel. Lu jangan itu. muter-muter. Enggak, ini contoh ya. dari tadi Contoh, itu Gus Dur itu tidur ya. Tahu Gus Dur tidur. gua. Tapi dia Diulang. Pertanyaannya mungkin kurang jelas. ketika ngomong itu semua nyambung. Yang simpel padat ya. Yang Kita tahu kebiasaan lu kena AC, sofa, tidur tuh. Tidur. Seringkali syuting, seringkali itu kita nah, lu syuting. ngatasinya gimana? Lu gak usah harus ngomong. Lu udah, gua tuh kayak ngobrol sama si Ju temen gua. Lu kadang-kadang dia tuh gua ngomong gini aja kayak muter jawabannya. Sampai gua pulang belum kejawab pertanyaan gua. Ya itu. Padahal UNJ kan bukan Unisno. Jadi gimana cara ngatasin pelor lu, nempel molor? Nah, lu kan harus Dalam berusaha. Gua tuh nempel molor itu karena tidak ada sesuatu yang mengasihkan. Oh, berarti dia Ada sesuatu yang membosankan. berarti syuting nggak tertarik dia. Loh, bukan, nunggu itu kan membosankan kan. Nunggu. Maksudnya kalau di syuting gue tidur kan nggak mungkin. Ini kalian lihat selama saya syuting saya tidur nggak nih saya? Enggak lah, Ya kan? kecuali Mungkin saya ceritanya tidur tidur. ketika saya sedang menunggu. Iya. Menunggu adalah salah satu pekerjaan paling membosankan di dunia. Oke. Ya kan? Kalau sudah membosankan apa kalau bukan tidur? Oke. Ya kan? Nah, kalau lagi rapat kan bukan pekerjaan, bukan sedang menunggu. Nah.
sedang bekerja. Masa sedang bekerja kita tidur? Rapat paripurna. Kecuali, nggak mungkin dong. Percaya nggak, kalau kita tuh pasti mati? Percaya. Kita tuh lagi menunggu mati. Iya. Lu bosan nunggu mati? Iya. Kematian itu. Ini perlu dijawab ya. Kematian itu bukan untuk ditunggu. Nggak perlu ditunggu. Karena itu adalah hal yang paling dekat dalam hidup kita. Kapan ditunggu? Orang udah deket kok. Buat apa ditunggu? Kematian itu adalah hal yang paling dekat dalam hidup kita. Kenapa lu tidak membuat? Jadi bukan sesuatu yang membuat. Jadi kita bukan menunggu kematian, bukan. Nah, syuting itu lu kenapa nggak buat kayak gitu? Jadi lu lebih bergairah gitu. Lo kan sebelum syuting saya tidurnya. Bukan pada saat syuting. Kan yang teman-teman kan tahu saya tidur itu pada saat menunggu sebelum syuting dimulai. Apakah teman-teman pernah melihat pada saat saya syuting saya tidur? Enggak, lu tuh udah kayak kucing. Tidurnya lebih banyak daripada hidupnya. Maksud gua, dari 24 jam, lu tuh 16 jam lu tidur. Itu. Kecuali Jadi yang kita di mobil tidur. Ya, lu sekarang lu tuh gini dah. Udah lu jujur aja lah. Iya. Lu naik motor, lu pernah ngusruk gara-gara apa? Ya lu bolong. Naik motor bolong. Bayangkan itu benar kan? Benar itu benar. Nah, itu. Karena bosen. Iya, karena perjalanannya membosankan, ya kan? Lurus aja. Kemacetan, kepadatan. Ya kan itu kan bosen tidur. Ngantuk tidur. Karena apa? Kita nggak mau tiba-tiba lu viral di media sosial, di TV, disorot. Lagi sidang lu tidur. Nah, itu yang akan gua mau harus ngomong apa Tenang. kalau lu gitu. Kursinya akan gua ganti dengan kursi mie ayam. Kok bisa kenapa mie ayam? Iya. Gak bakal tidur. Ini jatuh sih, Pak. Harusnya dari tadi gue tuh pengen jawaban kayak gini. Iya. Lu kan pelawak. Oh iya. Iya. Kan gua berharap lu tadi tuh. Wah, udah gua kasih kursi gua kasih pakai kursinya Miyabi gitu. Itu harapan gua. Iya. Tapi pada prinsipnya gua berdoa untuk lu. Bukan hanya lu mau jadi mau jadi anggota dewan, mau jadi apapun juga. Gue berharap lu ke depan pokoknya lebih baik aja. Amin. Keluarga lu sejahtera semuanya. Amin. Pokoknya gue berharap apapun yang lu lakukan, gue adalah temen lu. Itu aja. Temen doang tapi gak dukung. Buat apa? Gue dukung. Keluarga gue yang enggak. Tepuk tangan buat Mas Bedu. Aduh. Lu kan bakalan menyuarakan suara rakyat nih. Kita juga pengen dengar dong suara lu gitu. Oh. Ya, paling enggak suara lu. Sebenarnya tadi sebelum kita syuting ini kan kita udah latihan lagu itu ya, Carmilla ya. Tapi karena ini bertepatan dengan temanya, temanya sebagai calon wakil rakyat, gue pengen membongkar semua kebusukan. Oh, berarti lagu siapa kalau gini? Iwan Fals. Ya, yang mana? Mau apa kereta apa sih namanya? Kemesraan. Kemesraan ini jelas bongkar. Gak ada bongkar. Kenapa pesawat tempur? Bongkar ya? Bongkar. Namaku Itu bongkar. deh itu. Namaku Bento, rumahku bongkar. Iya. Mobil ketahuan. Hasil rampasan. Oke, lagu apa? Bongkar boleh bongkar ya? Bongkar. Oke, siap. Oke. Mana nih? Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar.
Oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan. Banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Hoi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami buat dengan ketidakpastian dan keserakahan. Di jalanan kami sandarkan cita-cita. Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan